Halo saudara, kita berjumpa lagi dalam program Kuasa Kebenaran Channel. Saudara, kita berjumpa lagi di dalam acara ini, yaitu dengan tujuan agar kita dapat membahas bersama apa yang ditanyakan pertanyaan yang diajukan pada minggu lalu. Pertanyaan minggu lalu adalah, apakah kita hidup dalam perjanjian baru ini boleh melakukan perpuluhan, atau apakah perpuluhan bisa dilakukan dalam era perjanjian baru? Itu sama pertanyaannya, sinonim. Nah, saudara, untuk menjawab pertanyaan ini, sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami di surga, Allah Maha Kuasa, pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Pada saat ini kami bersyukur dan berterima kasih karena kami berjumpa lagi dalam program Kuasa Kebenaran Channel, di mana kami dapat melaksanakan pekerjaan. Dan Bapak sekiranya memimpin acara ini dari awal hingga akhirnya dengan tidak kurang apapun. Dalam nama Yesus kami bawa diri kepadamu. Amin. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, judul atau tema kita pada saat ini adalah perpuluhan adalah hukum pemberian di dalam perjanjian lama, bukan dalam perjanjian baru. Ini judul atau temanya, saudara. Nah, tujuannya adalah, saudara, untuk apa? Supaya kita mengerti bahwa perpuluhan itu benar pada waktu itu, di mana perpuluhan itu diberikan oleh Allah khusus kepada spesifik satu bangsa, yaitu bangsa Israel, tidak kepada bangsa kafir atau orang kafir atau bangsa-bangsa yang lain. Nah, saudara, untuk membahas lebih dalam tentang pertanyaan ini, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Ibrani 7 ayat ke-12. Saudara, dalam Ibrani 7 ayat ke-12 dikatakan di dalam Indonesia Yunani begini, saudara. Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Nah, saudara, dikatakan di dalam Ibrani 7 ayat ke-12, jikalau imamat itu berubah, maka secara otomatis hukum Taurat itu pun berubah juga. Nah, saudara yang saya kasih dalam kasih Kristus, pertanyaannya adalah, apakah kita masih bolehkah kita memberikan perpuluhan di era perjanjian baru sekarang? Saudara, bagaimana perjanjian baru ini akan menjelaskan kepada kita? Mari kita melihat tentang ini, saudara. Perjanjian baru yang menjelaskannya. Pertama, saudara, perjanjian baru tidak mengizinkan lagi untuk kita memberi perpuluhan. Kenapa? Pertama, dalam Ibrani pasal 7 ayat ke-12. Di situ dikatakan, jikalau imamat itu berubah, secara otomatis hukum Taurat pun berubah. Nah, saudara, yang menjadi pertanyaannya, kalau imamat berubah dan hukum Taurat itu berubah, apakah kita bisa memberikan perpuluhan? Sedangkan perpuluhan itu adalah bagian daripada hukum Taurat. Itu dijelaskan dalam Ibrani pasal 5 Ibrani pasal 7 ayat ke-5, di mana hukum Taurat itu adalah bagian daripada hukum Taurat yang dipungut oleh bangsa Lewi, yang diberikan oleh 11 suku bangsa, bangsa Israel, di mana 11 suku bangsa ini mendapatkan pembagian tanah, tetapi suku Lewi ini adalah secara full time dia melayani Tuhan di dalam tabernakel atau di dalam bait Allah atau Baitul Muqaddis, sehingga satu suku ini atau suku Lewi ini tidak ada pekerjaan lain, fokusnya kepada pekerjaan imamat Allah, menjalankan imamatnya Allah di dalam Baitul Muqaddis atau tabernakel atau bait Allah itu. Itu kan sebabnya 11 suku bangsa ini harus memberikan 1/10 atau perpuluhan kepada satu suku Lewi ini. Itu bisa dijelaskan dalam Ibrani 7 ayat ke-5. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, saudara, mengapa perpuluhan itu tidak bisa lagi kita lakukan di era perjanjian baru? Yang kedua adalah, saudara, karena di dalam Roma 10 ayat ke-4 dikatakan oleh Paulus bahwa Yesus Kristus adalah penyudah hukum Taurat. Nah, dalam bahasa Yunani adalah kata penyudah adalah telos gar monomo, yang artinya Yesus adalah penyudah hukum Taurat, atau menyudahi atau menyelesaikan, menghentikan hukum Taurat itu, menyempurnakan hukum Taurat itu dengan dia pakukan di kayu salib. Sebagaimana dijelaskan dalam Yohanes 19 ayat ke-30 bahwa setelah Yesus mengembuskan nafas yang terakhir, dia mengatakan sudahlah genap. Nah, kata sudahlah genap itu hampir sama dengan telos bahasa Yunani, itu kalau Yohanes 19 ayat ke-30 itu kata Yunani-nya adalah tetelestai, yang artinya genap, sempurna, lengkap, sudah selesai. Jadi hukum Taurat, tonomon, perintah, ton entolon,
dan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan endomasin itu Yesus harus lakukan di kayu salib, sehingga dalam Efesus pasal 2 ayat ke-15 itu Yesus harus membatalkan ketiga hukum ini. Pertanyaannya adalah mengapa Yesus harus membatalkan ketiga hukum ini? Karena ketiga hukum ini adalah penghalang untuk menjalankan rencana Allah, yaitu janji Allah kepada Abraham. Karena janji yang duluan yang diberikan Allah kepada Abraham baru 430 tahun hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel oleh Allah itu sendiri. Itu bisa dibaca dalam Galatia pasal 3 ayat ke-17 ya. Dengan demikian saudara, kenapa hukum Taurat harus dibatalkan? Karena janji Allah itu harus dijalankan. Nah, kalau selagi hukum Taurat masih ada, maka janji itu tidak bisa terhalang. Oleh sebab itu Yesus harus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Itulah soalnya dalam Roma 10 ayat keempat, Yesus penyudah hukum Taurat. Dikatakan telos gar nomo. Jadi Yesus menyudahi atau menyelesaikan hukum Taurat, baru janji Allah itu berjalan. Dan janji Allah kepada Abraham itu semua bangsa, sedangkan hukum Taurat itu hanya satu bangsa. Supaya satu bangsa ini ya mendapatkan janji Allah dan semua bangsa mendapatkan janji Allah, bagaimana? Hukum Taurat itu harus dibatalkan. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, saudara, dalam Galatia 2 ayat ke-16, saudara, kenapa hukum Taurat itu perbulan itu tidak bisa lagi kita lakukan? Karena Galatia pasal 2 ayat ke-16, saudara, dikatakan kita melakukan hukum Taurat tidak dibenarkan. Anda juga melaksanakan perpuluhan tidak dibenarkan. Kenapa? Karena kebenaran itu bukan muncul daripada hukum Taurat, tapi melalui iman kepada Kristus. Jadi saudara, hukum Taurat dengan kebenaran dua hal yang berbeda. Kalau hukum Taurat bahasa Yunani-nya nomon, tapi kalau kebenaran bahasa Yunani-nya adalah aletheia. Aletheia itu sama dengan Injil. Itu dijelaskan Paulus dalam Efesus pasal 1 ayat ke-13. Kebenaran adalah Injil, sedangkan hukum Taurat adalah nomon, di mana khusus satu bangsa. Tapi Injil adalah untuk semua bangsa. Yang bahasa Yunani dalam Matius 28 ayat 19 itu kata Yunaninya adalah etne, yaitu bangsa di luar bangsa Israel, yaitu disebut bangsa kafir. Nah, jadi saudara, yang ketiga, saudara, Galatia 2 ayat ke-16, siapa melakukan perburuan maka dia tidak dapat dibenarkan, saudara. Ya, tidak dapat dibenarkan. Ya, yang berikutnya, saudara, yang berikutnya di dalam Galatia pasal 5 ayat ke-4, bahwa kalau kita melakukan hukum Taurat maka kita terpisah dari Kristus, bercerai dari Kristus, ya. Dan kita terkeluar dari anugerah Allah. Kalau Anda melakukan perpuluhan, maka Anda terpisah dari Kristus. Sekalipun Anda punya perasaan mengatakan saya percaya kepada Yesus, tapi pelaksanaannya Anda melakukan perpuluhan, maka Anda kategori persinahan rohani dan terpisah dari Kristus dan di luar kasih karunia. Itu Galatia 5 ayat ke-4. Yang kelima, saudara, adalah coba kita baca di dalam 2 Yohanes 1 ayat ke-9. Saudara, apa dikatakan oleh Rasul Yohanes? Siapa yang tidak tinggal tetap dalam pengajaran Kristus dan dia melangkah keluar, maka dia tidak memiliki Bapa. Tetapi barang siapa yang melakukan ajaran Kristus itu, dia akan memiliki Bapa maupun anak itu. Saudara, kalau kita tidak tinggal dalam ajaran Kristus dan kita masih melakukan perpuluhan, itu adalah bagian daripada hukum Taurat. Sedangkan kita hidup di dalam kasih karunia, Injil kasih karunia, yaitu kebenaran Injil, kita adalah tidak memiliki bapak maupun anak. Saudara, melalui pelajaran ini kita diberi edukasi, pendidikan, bahwa tidak seorang manusia pun dalam kolam ini dapat melaksanakan perpuluhan. Kenapa? Karena perpuluhan itu kalau mau melaksanakan, saudara, sebagaimana di dalam Galatia pasal 3 ayat ke-10, bahwa kalau orang melakukan hukum Taurat bukan cuma sepotong-potong, mesti sempurna. Kalau cuma sepotong-sepotong, saudara, kita itu akan terkutuk. Nah, kenapa kita di dalam hukum Taurat cuma melaksanakan perpuluhan? Kenapa kita tidak beribadah di Yerusalem 1 tahun 1 kali? Ya, kenapa? Kemudian yang berikut, kenapa kita tidak memberikan, kita tidak mengorbankan anak domba? Kenapa cuma ambilnya bagian-bagian perpuluhan? Kalau mau jujur, saudara, perpuluhan itu bukan duit, tapi adalah hasil pertanian daripada ke-11 suku bangsa Israel, harus diberikan kepada satu suku bangsa Israel yang telah menjalankan imamannya Tuhan secara full time, yaitu suku Lewi, saudara.
supaya mereka dapat makan di dalam pelayanan kepada Allah di dalam Baitul Muqaddis atau tabernakel itu. Dengan demikian saudara, kita diajar bahwa kita harus cerdas. Efesus 5 ayat 17, Paulus katakan, janganlah kamu bodoh, melainkan mengerti apa kehendak Tuhan. Saudara, Allah juga bicara kepada bangsa Israel dalam Yehosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Artinya saudara, kalau kita tidak bisa membedakan mana itu perjanjian lama, mana perjanjian baru, kemudian kita mencampur adukan antara hukum perjanjian lama dan hukum perjanjian baru, maka kita itu terjadi kacau balau. Dan itu disebut dengan perzinahan rohani. Semoga dengan pelajaran ini kita dapat memiliki pengetahuan dan memiliki kecerdasan bahwa hukum Taurat dipakukan oleh Yesus, perintah dipakukan oleh Yesus, ketentuan peraturan dipakukan oleh Yesus di kayu salib, termasuk perpuluhan, maka tidak ada lagi dilakukan perpuluhan di era perjanjian baru. Mengapa? Karena Alkitab memiliki 3 periode atau 3 zaman. Pertama, zaman bapak-bapak yang notabene-nya Allah memerintah langsung kepada patriark atau bapak-bapak. Kemudian zaman Musa cocok untuk perpuluhan, betul pada waktu itu cocok. Tapi kita hukum Musa bukanlah dapat dipraktekkan di hukum perjanjian baru. Kemudian zaman yang ketiga adalah zaman kekristenan atau kasih karunia atau zaman anugerah, yaitu perjanjian baru, zaman kekristenan. Jadi 3 zaman memiliki hukum berbeda-beda. Tidak sama saudara. Jangan Anda memiliki konsep bahwa perjanjian lama bisa campur adukan dengan perjanjian baru. Tidak bisa saudara. Itu dijelaskan tadi bahwa imamat bertukar secara otomatis, hukum Taurat pun bertukar. Itu Ibrani 7 ayat 12. Semoga pelajaran ini menjadi pelajaran bagi kita dan membuatkan iman kita bahwa kita harus mengajarkan kepada orang, katakan kepada mereka, jangan lagi melakukan perpuluhan, tapi persembahan. 1 Korintus 16 ayat 1 dan 2. Amin. Tuhan berkati. Saudara, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih kami telah mendengar sabda firman-Mu yang mengajarkan kepada kami agar kami dapat memisahkan antara perjanjian lama dan perjanjian baru, di mana perjanjian lama sebagai pembelajaran dan perjanjian baru sebagai hukum yang mengikat, yang suatu saat nanti kami akan diperhadapkan dengan Injil. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami membawa doa itu padamu. Amin. Saudaraku, apabila Anda memiliki pertanyaan, hubungi nomor saya di 0853 4042 9873. Tuhan berkati.